Bagi dia, pemakzulan itu bukan sudah tertutup pintunya. Pemakzulan itu bisa terus bergulir. Resiko instabilitas negara itu juga jadi taruhan. Dan bisa jadi ini justru menguntungkan presiden yang ingin memperpanjang masa jabatannya. Presiden mempertontonkan pelanggaran-pelanggaran itu dengan wajah gembira, dengan ketawa-ketawa, itu boleh, saya berpihak. Dan saya tidak netral, saya akan berkampanye untuk paslon nomor 2. Ini intensitas kepanikan dari 02 ini luar biasa besarnya, sehingga kita layak untuk curiga bahwa intensitas kecurangan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan Habib Smith Al-Hadar. Dip, sehat Dip? Sehat. Alhamdulillah. Kita bisa. Saya senang ini podcast Habib Has Channel ini masih eksis, bahkan makin menggelora. Iya, karena ini rupanya publik menerima podcast ini karena kami bicara dengan objektif segala sesuatunya, sehingga ini menimbulkan pencerahan bagi publik. Itu saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Ya, dari segala macam usaha kita ya, ikhtiar ya. Sebagai pemerhati politik, betul, pengamat politik, pakar politik, ya, yang kita selama ini terjun di dunia politik ini kan buat bangsa dan negara tuh ya. Betul. Kita tahu bahwa kemampuan kita terbatas, tapi dengan apa yang kita punya ini, kita ingin berkontribusi meskipun sedikit untuk kejayaan bangsa ini. Ya, setidak-tidaknya suara dari Has dan Peace Channel ini terdengar juga ya. Karena kalau kita amati dari beberapa podcast yang kita bahas, kasat mata ya. Apa yang kita utarakan ini ternyata banyak penerimaan ya. Banyak sambutannya gitu. Iya, contoh sederhana yang selama ini kita meragukan tentang PDIP terhadap petugas partai, sekarang sudah mulai ada ketegasan ya. Antum sempat semakin semakin terungkap. Gitu. Ya, artinya itu kan ini sumbang pikir kita ini tidak sia-sia ya. Karena memang keikhlasan kita ini kita menyampaikan ini tidak ada nawa itu yang terselubung, tidak ada. Betul. Apa adanya. Iya, jadi kita nggak ada motif-motif yang menjurus ke kepentingan pribadi, itu nggak ada. Satu, nggak ada kepentingan pribadi. Kedua, juga tidak diminta oleh siapapun. Ya, betul-betul kita demi bangsa dan negara ya. Dan tidak dibiayai oleh siapapun. Nah, itu yang lebih penting. Iya. Sehingga podcast ini bisa independen. Bahwa kalau kemudian terlihat misalnya kita menguliti paslon-paslon tertentu atau elit-elit tertentu, itu sama sekali bukan ada motif buruk di balik itu, karena podcast ini bertujuan mencerahkan, sehingga fakta-fakta itu kita mesti ungkap ke publik. Ya, memang keprihatinan ya. Begitu banyaknya podcast, begitu banyaknya kritik, begitunya banyak tulisan, apalagi tulisan antum ya. Hampir setiap hari ya muncul di media ya. Ya, cuma kita juga sangat prihatin ya. Lihat elit-elit politik itu mereka kayaknya
memekakkan telinganya ya. Iya. Ya, membutakan matanya, juga hatinya, sama sekali mereka apa namanya ya cuek bebek gitu loh. Emang gue pikirin kan gitu kan. Iya. Ya contoh yang paling sederhana saat ini ya kita juga patut syukuri ya statement presiden bahwa dia akan mendukung, dia akan apa, dia akan boleh, dia akan berpihak. Ada bagusnya, menurut Ana ada bagusnya. Daripada kita serba tidak jelas kan, nah perkara itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, biarkan publik yang bicara kan rame nih. Iya, memang karena ini ada semacam anomali secara etis. Memang betul bahwa tidak ada undang-undang yang melarang presiden berkampanye untuk paslon tertentu, sepanjang itu presiden harus cuti dan tidak boleh menggunakan properti negara lah. Nah, cuman masalahnya yang timbul, bagaimana publik membedakan mana yang dianggap sebagai penggunaan fasilitas negara dan mana yang tidak. Karena presiden, kalau presiden bergerak itu nggak mungkin dia kemudian dia naik kendaraan dengan pesawat atau dengan apa. Nah, itu hal-hal yang masih sangat rancu karena undang-undang dasar kita mengenai presidensi ini memang belum cukup kuat untuk misalnya adanya rambu-rambu yang membatasi pergerakan presiden ketika memasuki masa kampanyenya. Nah, itu sebabnya ada para pakar itu mengusulkan supaya segera dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang mengatur pergerakan presiden di saat kampanye, sehingga jelas betul. Nah, kalau dengan undang-undang yang ada sekarang ini, itu sulit sekali badan pengawas maupun publik bisa melihat apakah presiden sudah melanggar atau tidak gitu. Nah, tapi yang pasti sekarang ini apa yang dilakukan oleh presiden itu secara etis itu sangat mengganggu pikiran dan perasaan kita gitu, karena sebelumnya presiden sudah menyatakan bahwa dia akan netral. Tapi kalau kemudian dia melakukan kampanye untuk anaknya, di mana netralitasnya dia dalam hal ini? Apalagi ini pasti menimbulkan konflik of interest. Jadi konflik kepentingan, karena anaknya presiden sekarang ini adalah cawapres dari salah satu paslon, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini akan timbul konflik of interest. Kalau konflik of interest itu muncul, yaitu konflik kepentingan, maka legitimasi Pilpres ini bisa meragukan publik, dan itu berbahaya bagi negara ini, karena bisa menimbulkan, kalau publik tidak percaya kepada hasil Pilpres disebabkan oleh perilaku presiden dalam kampanye ini, maka legitimasi hasil Pilpres itu menimbulkan ambruknya legitimasi, dan itu sangat berbahaya. Nah, kita berharap bahwa presiden itu menjalankan etika secara lebih ketat, dan bisa jadi ini
aksi-aksi presiden nanti, Presiden Jokowi ini dengan melakukan kampanye-kampanye yang secara kasat mata dilihat sebagai melanggar etika, bisa jadi merugikan paslon yang didukung. Ya jadi gini, Beb, kalau kita lihat proses pemakzulan kan yang sudah berjalan, ya desakan dari publik ya, dari masyarakat, dari elit-elit politik kan luar biasa ya. Contoh seperti beberapa hari lalu ya, tanggal 15 Januari kalau nggak salah kan, pertemuan malari ya, kejadian masalah malari dulu. Sekarang kan kumpul lagi mereka elit-elit kan politik kan kumpul tuh. Mereka bahkan bilang kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur dengan Jokowi ya. Karena Jokowi inilah jadi kita berkumpul gitu, jadi bersatu. Ya, 2 poin yang saya hanya bisa bicara, yang lain udah nggak bisa. Udah nggak bisa secara ilmiah lagi dah. Jadi bahasanya tinggal 2 aja. Bagaimana pemakzulan Jokowi, bagaimana pemilu ini tanpa Jokowi, poin pertama. Yang kedua, 14 Februari itu harus kita menangkan, itu aja. Jadi dia sudah kehabisan kata-kata, sudah tidak bisa lagi bicara apapun juga. Jadi itu sudah macam anti klimaks. Jadi intinya udah hanya 2 poin aja. Pemilihan umum ini tanpa Jokowi dan 14 itu harus diperjuangkan habis-habisan. Kalau bangsa ini mau selamat. Iya, jadi begini, kita ini menghadapi 2 pilihan yang dua-duanya tidak mudah. Pertama soal impeachment atau pemakzulan. Pemakzulan itu dibenarkan secara konstitusi apabila presiden melakukan perbuatan tercela, korupsi, berkhianat kepada bangsa. Apabila itu terjadi, maka terjadi 2 proses, yaitu proses di DPR, proses politiknya. Itu membutuhkan sepertiga persetujuan dari anggota DPR. Kalau kemudian terpenuhi syarat itu, mereka akan melakukan sidang paripurna yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR. Untuk mendapatkan persetujuan dari 2/3 orang ini, bahwa presiden memang melanggar terhadap apa yang mereka tuduhkan. Nah, itu setelah mereka melakukan penyelidikan. Nah, kalau ternyata kemudian mereka menemukan fakta-fakta, maka proses politik ini berpindah ke proses hukum, yaitu harus dibawa ke MK. Nah, Mahkamah Konstitusi kemudian menilai apa yang menjadi concern dari anggota DPR. Apa benar presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh konstitusi, sehingga proses politik di DPR itu mendapat legitimasi dari MK. Kalau MK juga membenarkan apa yang menjadi concern dari anggota DPR, baru dilakukan lagi proses politik di MPR. Sidangnya. Nah, di situ baru impeachment bisa terjadi. Nah, cuman kemudian sulit hal ini dilakukan karena saya belum melihat adanya kesungguhan komitmen dari anggota DPR ini untuk melakukan proses politik. Nah, itu dulu ketika kasus MK pertama kali terjadi, di mana keputusan MK itu yang kontroversial, yang kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden meskipun umurnya belum mencapai usia yang dibenarkan oleh konstitusi. Itu salah satu anggota PDIP pada waktu itu, Masinton Pasaribu, itu mulai bicara mengenai
proses angket. Ya. Tapi kemudian kan mati. Ya betul, kalau kita lihat dari gerakan di DPR itu kan kita beberapa kali kita katakan bahwa DPR kan lumpuh ya, dan tidak berdaya apa-apa ya, gitu. Tapi kalau lihat desakan dari publik ya, dari masyarakat luas itu kan begitu apa menggelora ya, luar biasa ya. Karena hampir semua elit politik itu yang tadinya pro Jokowi, ya kan, contoh EF. Coba itu kan salah satu konsultannya Jokowi kan, yang selama ini dia menyadari kan bahwa dia sebagai putra terbaik putra bangsa itu punya beban moral, beban sejarah apabila dia tidak berbuat sesuatu gitu. Betul. Karena ini sudah menyimpang jauh, jadi dia sekarang bersuara lantang tuh dia gara-gara dia merasa ya apapun yang dikemukakan, apapun pendapat, apapun kritik itu sudah tidak ada manfaatnya, termasuk DPS ini juga lumpuh. Nah maksudnya beliau tuh gerakan ini simultan aja, Bib. Simultan dalam arti ya proses pemajuan terus berjalan, tapi tetap proses 14 Februari juga dijalankan. Iya, gitu. Karena, jadi gitu. Jadi gini, ini ada terjadi suatu kesenjangan antara elit di atas yang jumlahnya itu yang kepingin pemajulan di kalangan elit itu cuma 10% dari penduduk Indonesia. Di bawahnya secara mengejutkan itu tingkat kepuasan kepada presiden ini masih cukup tinggi, sehingga terputus, nggak nyambung antara elit yang 10% ini dengan rakyat di bawah yang merasa puas dengan kinerja presiden gitu. Sehingga suara mereka ini itu seperti istilah salah satu itu seperti suara dalam toples, suaranya gede seperti badai, tapi dia terjadi hanya dalam toples, dia tidak nyambung ke bawah. Nah, yang kedua, kenapa suara-suara para elit ini yang cukup, kalau 10% itu sebenarnya cukup besar, Beb. Kalau 10% dari 280 juta orang Indonesia saat ini, itu 28 juta orang. Cukup besar ya. Nah, tapi DPR ini juga partai-partai politik ini tersandra oleh Pilpres. Artinya mereka melihat bahwa proses politik melalui angket bagi pemakzulan Jokowi pada momen ini belum tepat, karena kita harus menghadapi Pilpres hari pencoblosannya. Sementara Pilpres ini ini akan proses politik pemakzulan itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kemarin saya melihat video dari Surya Paloh ketika wartawan menanyakan dia mengenai proses pemakzulan, dia mengatakan bahwa belum saatnya. Belum saatnya. Nah, artinya bagi Nasdem, kita dahulukin dulu hari pencoblosan 14 Februari. Baru nanti kita lihat. Mungkin dalam hal ini bagi dia pemakzulan itu bukan sudah tertutup pintunya. Pemakzulan itu bisa terus bergulir sepanjang kita melihat bahwa kampanye ini, selama masa kampanye ini dan hari pencoblosan, penghitungan suara semua itu berjalan pada relnya. Apabila ini tidak berjalan pada relnya, mungkin para partai yang terlibat ini akan tidak mengakui hasil Pilpres, dan kemudian didorong anggotanya, para elit di luar ini mendorong anggotanya di DPR untuk menggulirkan proses politik bagi pemakzulan itu.
Kalau sekarang dia lakukan, itu justru dipikir itu justru menguntungkan presiden. Ya memang kalau kita lihat bukan cuma mungkin apa namanya lebih ke kepentingan elit politik juga ya. Karena kan mereka kan lagi semuanya kan lagi mau kampanye nih kan. Hampir semua anggota DPR sekarang semua kan mencalonkan lagi kan, hampir semua kan. Sehingga mereka tidak bisa fokus ke apa namanya dan mereka juga masih percaya bahwa memang kalau sampai pemakzulan proses terjadi ini memang stabilitas negara memang terancam kalau orang turun ke jalan atau ini. Nah, kemudian mereka masih melihat bahwa ikhtiar maksimal dari para relawan, para partai politik, publik, dan juga ini pemantau-pemantau ini sudah ribuan yang muncul, pemantau-pemantau pemilu yang independen dan bisa dan kredibel, bisa diandalkan. Karena mereka ikut memikirkan Indonesia pasca Pilpres. Mereka yakin betul bahwa kalau hasil Pilpres ini tidak kredibel atau mengurangi legitimasi, maka yang terutama terdampak itu publik Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu mereka melihat bahwa ada kesempatan, meskipun kesempatan itu tidak besar, untuk kita mengerahkan daya upaya semaksimal mungkin sehingga bisa meminimalisasi kemungkinan kecurangan itu. Ini yang mereka percaya gitu, ada ikhtiar untuk itu, dan mereka melihat bahwa walaupun kemungkinan untuk kecurangan terjadi itu tetap ada, tapi dengan usaha maksimal koalisi global di Indonesia ini dalam menjaga pemilu itu, mereka percaya akan menciptakan deteren, ancaman atau tekanan kepada presiden untuk jangan coba-coba melewati garis merah yang sudah ditetapkan. Garis merah itu adalah pelanggaran yang sudah tidak bisa ditolerir. Nah, kalau lembaga-lembaga pemantau ini, lembaga-lembaga pemantau yang kredibel ini, salah satunya yang paling pertama dan terkenal di Indonesia itu KIPP, Komisi Independen Pemantau Pemilu. Dulu dibentuk tahun 96, dipimpin oleh Gunawan Muhammad. Nah, sekarang ini karena potensi kecurangan itu begitu besar, bermunculan lembaga-lembaga pemantau pemilu ini dalam jumlah yang sangat besar. Karena ini ikhtiar mereka untuk kepentingan bangsa. Nah, jadi karena proses politik pemakzulan ini belum bisa dilaksanakan, harinya Pilpres itu sangat sempit, maka mereka pikir lebih baik kita ikut Pilpres aja, kita lanjutkan sampai 14 Februari dengan pada saat bersamaan meningkatkan pengawasan yang melibatkan banyak pihak. Ini diyakini bisa diminimalisir tangan-tangan jahat yang ingin bermain curang dalam hal ini. Nah, kita lihat saja nanti itu bagaimana pemerintah ini sebagai
penanggung jawab yang paling utama dalam proses pilpres ini, mau mendengar apa enggak keluhan, ketakutan, kecemasan dari berbagai pihak mengenai jalannya ini. Nah, kita berharap penyelenggara pemilu ini waras dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Meskipun bisa jadi tetap aja ada yang pesimis bahwa pemilu bisa berjalan. Ya makin tampak jelas ya kalau apa namanya kecurigaan ya yang selama ini terjadi itu kan semakin hari kan semakin kasat mata terlihat ya secara gamblang ya. Yang tadi yang katanya tidak mau cawe-cawe atau cawe-cawe tidak berpihak sekarang berpihak gitu. Bahkan ibu negara itu lagi di satu momen tertentu tuh dia menunjukkan dengan jarinya itu kan cukup hebat juga kan. Ini kan salah satu semakin konkret keberpihakan itu gitu loh. Nah ini ya kembali lagi ke elit politik ya. Kan apa namanya Jokowi ini kan masih tanggung jawab penuh kan PDIP kan. Masih punya tanggung jawab penuh kan. Termasuk partai-partai pengusung. Di situ kan sebelumnya kan ada PKB, ada Nasdem, kan ada Golkar yang tadi bersama-sama kan. Betul. Nah itu juga setidaknya kan masih punya tanggung jawab moral kan, Bib? Memang. Jadi memang kita ini terjebak dalam kepentingan dalam kepentingan bangsa. Di satu pihak, kalau kita memaksakan diri pada saat bersamaan dan logis kalau kita melakukan proses impeachment, tetapi resiko instabilitas negara itu juga jadi taruhan. Dan bisa jadi ini justru menguntungkan presiden yang ingin memperpanjang masa jabatannya. Kalau sampai terjadi kerusuhan yang mengancam stabilitas negara, maka presiden bisa mengeluarkan dekret untuk keadaan negara dalam keadaan darurat sehingga pilpres dibatalin untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan dari pengalaman kita dalam sejarah, pernah itu misalnya ketika Soekarno jatuh, kemudian tentara mengambil alih. Nah, seharusnya tentara kemudian setelah mengatasi situasi darurat, kemudian melaksanakan pemilu secepatnya. Nah, faktanya Soekarno jatuh tahun 65, 6 tahun kemudian baru pemilu dilakukan. Karena tidak ada ketentuan di dalam konstitusi kita bahwa kalau sampai presiden kehilangan kendali atas pemerintahan atau dia di impeach, maka kevakuman kekuasaan yang akan diambil alih oleh 3 menteri, yaitu Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan ini, kemudian harus melaksanakan pemilu misalnya dalam waktu 6 bulan. Tidak ada ketentuan seperti itu. Nah, itulah sebabnya Soeharto perlu 6 tahun baru dilakukan pemilu, itu pun setelah Golkar yang merupakan ruling party pada waktu itu, partai penguasa pada waktu itu, dipastikan akan memenangkan pemilu ketika itu. Jadi begitu di Soekarno jatuh, tentara ambil alih, Golkar dihidupkan, kemudian diperlukan 6 tahun itu untuk meyakinkan rakyat mengenai ini. Setelah itu dalam tahun itu
Orde Baru itu mulai kasih makan terhadap rakyat yang pada waktu itu memang kelaparan. Nah, kemudian dengan intimidasi terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh itu, sampai akhirnya mereka sampai pada tahap di mana mereka diyakinkan bahwa Golkar akan menang pemilu. Baru dilaksanakan 6 tahun kemudian. Setelah yakin ya. Setelah yakin. Dan oleh karena itu, kalau kemudian triumvirat ini ambil alih kekuasaan, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka itu nanti kemudian akan melaksanakan pemilu secepat-cepatnya? Ada kata-kata secepat-cepatnya dalam konstitusi itu kan relatif. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu bisa juga dibilang secepat-cepatnya. Dan yang mengkhawatirkan kemudian penundaan pemilu ini kemudian dijadikan orang-orang yang anti demokrasi, tokoh-tokoh yang anti demokrasi misalnya, kemudian berselingkuh dengan militer atau kemudian yang mengambil alih kekuasaan. Sekarang dari tentang kecurigaan orang tentang pemilu ini kan, kecurangan kan semakin menjadi-jadi. Iya. Ya kan? Nah, kalau ada yang punya pendapat ya, daripada pemilu curang, ya buat apa kan gitu kan? Iya. Ya itu tadi saya sudah bilang kan, mereka masih melihat bahwa ada kesempatan dengan ikhtiar yang ekstra keras dari para pemangku kepentingan, stakeholder di dalam negara ini, bisa diminimalisir, bukan menghapus. Itu sudah mungkin. Nah, yang mengkhawatirkan ini, Jokowi itu menyatakan bahwa dia akan berpihak dan dia akan melakukan kampanye. Di Amerika Serikat misalnya memang ada contoh. Misalnya di periode kedua Presiden Barack Obama, nah ketika masa periode kedua sudah dan masa waktu kampanye, dia berkampanye untuk Hillary Clinton, juga dari Partai Demokrat. Tapi Hillary Clinton tidak ada hubungan kekeluargaan dengan dan undang-undang di sana punya undang-undang yang sangat ketat mengenai apa yang boleh dilakukan presiden petahana dan apa yang tidak boleh. Nah, untuk Indonesia yang menjadi masalah itu feodalisme itu masih sangat kuat di masyarakat, sehingga kampanyenya Jokowi sebagai tokoh yang bagi sebagian masyarakat di bawah adalah tokoh sudah dijadikan semacam kultus karena budaya feodalisme itu. Nah, itu kampanyenya dia itu akan berdampak mungkin dia akan kehilangan beberapa pihak yang jumlahnya nggak banyak di perkotaan yang terdidik, mungkin semakin jauh, semakin banyak yang meninggalkan Prabowo. Tapi rakyat yang masih loyal kepada presiden karena feodalisme itu bukan karena prestasinya dia, tapi karena budaya feodalisme itu akan tetap bisa menarik dukungan untuk ke Prabowo. Itu yang kita khawatirkan, sehingga Pilpres itu nggak akan fair. Kalau di Amerika Serikat orang melek politik, orang bisa berbicara dengan sangat bebas, dan undang-undang mengenai batas-batas pergerakan presiden petahana untuk berkampanye itu tidak terlalu berjalan efektif karena masyarakatnya sudah kritis, dan Obama juga melakukan kampanye itu
itu dengan menaati aturan yang berlaku gitu. Dan mereka sudah nggak ada feodalisme di sana. Orang-orangnya bisa menilai apa nih, Hillary Clinton punya kualitasnya, dan Hillary Clinton itu nggak ada hubungan darah dengan Barack Obama, sehingga tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan nggak ada. Jadi salah besar kalau pemerintah kita ini mengambil teladan dari Amerika Serikat atau mengambil contoh untuk membenarkan tindakan Jokowi di lapangan sekarang ini. Wong Amerika Serikat juga bisa, kata dia, demokrasinya sudah beda. Masyarakat Amerika Serikat undang-undang yang sangat ketat terhadap apa yang bisa dilakukan presiden atau tidak bisa, dan tidak ada lagi memang kalau budaya feodalisme. Kita melihat saat ini kan apapun yang menjadi kehendak penguasa itu kan selalu terwujud kan. Nggak ada yang bisa menghalangi. Betul. Contoh tentang tentang debat, ya kan? Banyak hal-hal yang dikritisi oleh publik. Betul. Itu semua nggak didengar, nggak dianggap, sama sekali nggak dianggap. Apapun yang menjadi kritik, masuk yang kita sampaikan berkali-kali juga, mungkin hanya sekian persen yang ikuti. Tapi secara umum, contoh mereka berjoget ria, mereka dengan segala macam keangkuhannya, seakan-akan negara milik mereka ya. Sementara di sisi lain penderitaan rakyat kan yang luar biasa kan. Mereka nggak peduli, bagi-bagi. Itu tidak peduli itu karena mereka ini berutang budi kepada Jokowi dan mereka ingin menjaga posisi mereka. Jadi dengan secara singkat bisa dikatakan bahwa Jokowi ini sudah berhasil mengkooptasi seluruh institusi negara yang strategis seperti TNI, Polri, penyelenggara pemilu, birokrasi. Jadi kooptasi ini membuat mereka tunduk kepada apa maunya presiden. Walaupun kita mau berkuar-kuar bahwa ini negara hukum, tapi faktanya orang Indonesia itu tidak melihat hukum itu sebagai sesuatu yang dasarnya etis, sehingga mereka bersalah kalau mereka melakukan pelanggaran. Seperti misalnya kita contohkan, mobil misalnya. Ketika dia berada di jalan dan dia diatur, ada lalu lintas, pengatur lalu lintas, polisi lalu lintas itu, dia akan taat dan dia pikir itu ada sanksinya. Tapi ketika mobil itu jalan tengah malam dan tidak ada polisi di jalan, polisi lalu lintas, dia akan menerabas lampu merah. Jadi hukum di Indonesia itu bukan bukan dibuat berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, tetapi hanya sebagai suatu ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Nah, ketika ancaman itu hilang, mereka melanggar. Mereka melanggar itu. Nah, jadi ada sikap permisif dari rakyat terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini yang kemudian membuat pelanggaran hukum itu terjadi dan bukan masalah serius. Bagi rakyat itu sesuatu yang serius. Nah inilah sehingga ketika presiden mempertontonkan pelanggaran-pelanggaran itu dengan wajah gembira, dengan ketawa-ketawa, itu boleh, saya berpihak. Dan saya tidak netral, saya akan berkampanye untuk paslon nomor 2. Itu kemudian ada para aktivis, pakar yang melihat itu sebagai suatu pelanggaran, tapi itu tidak bergema di publik. Karena itu, tadi saya bilang itu
nggak nyambung. Elit di atas dengan rakyat di bawah. Dan Jokowi sangat mengerti psikologi dari rakyat di bawah ini. Ini cukup besar ya. Prabowo sekarang ikut-ikutan naik di mobil truk batu, lalu dia bagi-bagi bantuan. Karena itu yang dilakukan Jokowi dan menang. Dan ini sekarang dilakukan oleh Jokowi sehingga teriakan kita sekeras apapun di kalangan atas, tapi rakyat yang di bawah itu, dia pikir, lo ngomong apa sih? Ini jelas-jelas gue dapat bantuan dari Presiden Jokowi. Nah, ada memang yang mengusulkan supaya ditunda bansosnya itu. Tapi, ya pemerintah nggak mau, karena itu akan merugikan mereka, sehingga malah ditingkatkan bansos itu. Ya, apapun yang menjadi kritikan masyarakat bukan diterima dengan baik, malah ditangkap sebaliknya ya. Iya, insya Allah. Inilah posisi rezim saat ini, Beb ya. Jadi ya yang bisa kita katakan sekarang ini, kita ikut Pilpres sambil memberdayakan diri kita masing-masing yang bisa membantu kita persilakan mereka turun ke lapangan, ke TPS sebelum ini dianjurkan oleh pihak-pihak yang mencurigai Pilpres yang akan curang ini, jauh sebelum saatnya pencoblosan dilakukan. Jadi datang lebih cepat di tempat pemilihan, lalu potret ini segala macam. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita ya. Tapi kalau nanti kemudian terbukti dalam waktu yang singkat, ini intensitas kepanikan dari 02 ini luar biasa besarnya, sehingga kita layak untuk curiga bahwa intensitas kecurangan itu akan meningkat seiring dengan makin dekatnya hari pencoblosan. Itu nggak ada itu satu yang sangat logis, malah tidak masuk akal kalau kita beranggapan bahwa presiden akan netral dan semua lembaga-lembaga yang saya bilang tadi sudah terkooptasi oleh negara itu akan melakukan tugas-tugasnya dia secara profesional. Nggak bisa dia mendengar dari atas. Ya sudah, itu ikhtiar kita yang ada sekarang ini yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan pengawasan bertingkat dan menyeluruh. Nanti kalau kemudian pasca 2014 di mana kecurangan atau kalau sekarang kan kita bicarakan mengenai kecurangan kualitatif. Tapi kalau nanti pasca 2014 atau pada hari ini mulai itu kecurangan bisa terjadi di kecurangan kuantitatif, di mana hasil-hasil hitungan itu dimanipulasi tiap TPS. Nah, jadi pada kesempatan ini kita hanya memberi peringatan kepada pemerintah bahwa upaya untuk memenangkan paslon dengan cara yang tidak jujur atau kecurangan itu tidak akan membawa kebaikan bagi pembuat curang ini, pelaku curang ini. Karena dampaknya justru bubar semua. Dan itu proses pemakzulan bisa terjadi setelah itu. Baru terjadi setelah itu. Jadi kalau kita lihat kondisi ya, memang Pilpres 2024 luar biasa, Bim ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Habib ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode yang lebih menarik dan tajam, insyaallah.